Halo semua, hari ini kita akan belajar mengenai pergeseran kesetimbangan kimia. Nah, pergeseran kesetimbangan kimia ini merupakan materi lanjutan yang ada di kesetimbangan kimia. Sebelum itu, dari gambar ditampilkan, apakah kalian merasa familiar untuk gambar yang ditampilkan? Benar sekali, itu adalah gambar di mana anak-anak bermain jungkat-jungkit. Nah, dari jungkat-jungkit ini, Ibu mau kalian menyambungkannya dengan materi kita pagi ini. Nah, pertanyaannya yaitu gimana sih cara agar benda tersebut berada dalam keadaan setimbang? Tentunya kalian pasti akan berpikir bahwa agar setimbang, yaitu bagian kanan dan kiri jungkat-jungkit itu memiliki berat yang sama. Semisal, di mana anak yang A itu memiliki berat 30 kilo, maka anak yang B juga harus memiliki berat 30 kilo agar jungkat-jungkit itu seimbang. Tapi bagaimana jika seandainya ternyata anak yang di sebelah kanan itu tidak memiliki berat yang sama dengan sebelah kiri? Tentunya tidak setimbang. Nah, ibaratnya seperti ini. Jika kita menginginkan jungkat-jungkit itu setimbang, maka beratnya harus sama. Dengan berat yang harus sama ini, maka kita harus menghilangkan gangguan tersebut. Jadi, bisa saja nanti anak yang beratnya berbeda itu diganti dengan anak yang memiliki berat yang sama dengan anak yang satunya. Itulah yang dimaksud dengan pergeseran kesetimbangan itu sendiri. Di mana ketika suatu reaksi sudah setimbang, kemudian ada gangguan yang mengganggu kesetimbangan itu tersebut, kemudian reaksi tersebut akan mencoba menghilangkan gangguan itu untuk mencapai suatu kesetimbangan yang baru. Nah, di sini ada daftar isi yang akan kita pelajari hari ini. Pertama, mengenai asas Le Chatelier. Nah, di sini ada pernyataan dari Henry Louis Le Chatelier mengenai asas Le Chatelier, di mana jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan aksi-aksi tertentu, maka reaksi akan bergeser untuk menghilangkan pengaruh aksi tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan tentang di bagian jungkat-jungkit tadi, di mana reaksi kesetimbangan itu akan menghilangkan pengaruh dari aksi tersebut. Nah, di sini kita akan belajar mengenai konsepnya terlebih dahulu agar lebih paham. Nah, di sini jika kita ingin memproduksi suatu zat melalui reaksi kimia, misalnya pembuatan barang-barang industri, sudah tentu kita akan menginginkan agar zat yang diproduksi itu terbentuk sebanyak mungkin. Dengan perkataan lain, jika kita menginginkan agar reaksi berlangsung ke arah kanan. Apa sih yang dimaksud dengan reaksi yang berlangsung ke arah kanan ini? Seperti yang kita tahu bahwa dalam reaksi kimia itu ada bagian kanan dan ada bagian kiri. Di mana di bagian kiri merupakan reaktan, yang kemudian di bagian kanan adalah produknya. Jadi yang dimaksudkan dengan reaksi berjalan ke arah kanan yaitu di mana reaksi tersebut menghasilkan produk. Nah, jika kita sebanyak mungkin ke arah kanan, berarti yang dimaksudkan adalah produk yang terbentuk itu sebanyak mungkin. Nah, untuk kalimat yang terakhir, di sini kita lihat, jika kita ingin agar hasil reaksinya banyak terbentuk, kita harus menggeser reaksi ke arah kanan. Sebaliknya, jika kita ingin mengurangi jumlah reaksi tersebut, maka kita harus menggeser reaksi ke sebelah kiri. Lanjut ke bagian nomor 2, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dari pergeseran kesetimbangan itu sendiri. Nah, untuk yang faktor yang pertama di sini ada konsentrasi. Nah, jika konsentrasi suatu zat ditingkatkan atau ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah berlawanan zat tersebut. Untuk lebih pahamnya, di sini Ibu punya contoh. Nah, di sini perhatikan persamaan reaksi kesetimbangan antara FeCl3 aquos dan FeSCN2 plus aquos. Di sini reaksinya yaitu Fe3 aquos ditambah SCN minus aquos menjadi FeSCN2 plus aquos. Di mana untuk Fe3 plus itu kuning jingga, lalu SCN minus itu tidak berwarna, dan untuk warna FeSCN2 plus yaitu merah oranye. Nah, jika perubahan konsentrasi komponen kesetimbangan dapat memberikan pengaruh sebagai berikut. Jika ditambahkan ion Fe3+. Seperti yang kita tahu bahwa Fe3+ berada di sebelah sini. Berarti ada di sebelah kiri ataupun reaktan. Maka konsentrasi ion FeSCN2+ semakin besar. Berarti di mana warna merah akan semakin pekat. Ini untuk buktinya. Jadi seperti yang kita sudah baca tadi di awal, di mana jika konsentrasi suatu zat ditambahkan, maka akan bergeser ke arah lawannya. Di mana jika ini Fe3+ di sebelah kiri, maka akan bergeser ke arah lawannya. Lawannya mana? Lawannya yaitu produknya, yaitu FeSCN2+. Maka dari itu, warna merahnya akan semakin pekat, yang menunjukkan bahwa hasil reaksinya, yaitu FeSCN2+ itu semakin banyak. Seperti itu. Next.
Yaitu di sini Ibu punya contoh soal perubahan konsentrasi pada CO2 pada kesetimbangan CO2 CO2 gas ditambah H2 gas menjadi CO gas dan H2O gas. Maka kesetimbangan yang terjadi adalah di sini perubahan konsentrasi yang dimaksudkan itu ditambah ya, maksudnya ditambah, ditambah di sini. Berarti kita lihat CO2 tuh di sebelah kiri atau di sebelah reaktan. Maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk atau ke sebelah kanan. Berarti kita lihat yang sini, apakah kesetimbangan tidak berubah? Jelas berubah karena CO2-nya ditambah, berarti ini salah. Lalu apakah bergeser ke sebelah kiri? Tidak, karena bergesernya ke sebelah kanan. Lalu kita lihat, apakah H2O berkurang? Kita lihat bahwa H2O itu ada di sebelah kanan, berarti harusnya ini bertambah. Berarti ini salah. Lalu kita lihat yang ini, yang E dulu. Apakah H2-nya bertambah? H2 di sebelah mana? H2 di sebelah sini, di sebelah reaktan. Berarti ini harusnya berkurang. Nah, berarti ini juga salah. Untuk jawaban yang benar adalah D, yaitu reaksi bergeser ke arah kanan. Faktor yang selanjutnya yaitu adalah tekanan atau volume. Di sini bisa kita baca, jika tekanan diperbesar, maka otomatis volume diperkecil. Maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi yang kecil. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil dan volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang besar. Di sini ada contohnya. Pada reaksi kesetimbangan N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas, di mana kita tahu bahwa koefisien itu tepat berada di depannya, di sini. Nah, kita lihat dulu jumlah koefisien di reaksi kanan. Kanan itu ini, NH3. Ada 2 di sini, lalu ada jumlah koefisien reaksi di kiri. Di sini ada 1 dan 3, yaitu 4. Berarti yang lebih besar ada di sebelah kiri, dan yang ini lebih kecil. Sini seperti ini. Di sini 4, dan di sini 2. Nah, lalu kita lihat di sini. Perubahan tekanan atau volume komponen kesetimbangan dapat memberikan pengaruh sebagai berikut. Bila pada sistem kesetimbangan tersebut tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka akan bergeser ke arah sebelah kanan. Karena sebelah kanan ini koefisiennya kecil. Ingat, tekanan itu berbanding terbalik dengan koefisien, sementara volume berbanding lurus dengan koefisien. Nah, untuk selanjutnya, di sini jika tekanan diperkecil dan volumenya diperbesar, maka akan bergeser ke arah kiri. Nah, di sini Ibu punya contoh soal. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. Jika volume ruangan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah, kita lihat dulu untuk reaksinya. Di sini yaitu koefisiennya 1, lalu di sini koefisiennya 2. Di sini gas dan di sini gas. Ingat, jika kita memiliki suatu reaksi kesetimbangan, kita harus lihat dulu fasenya. Apakah dia gas, solid, liquid, atau aqueous. Ingat, jika itu solid atau liquid, maka tidak perlu dihitung koefisiennya. Karena kebetulan ini gas dan gas, maka dihitung semua. Berarti ini 1, lalu yang di sini 2. Berarti seperti ini. Lalu jika volume ruangan diperbesar, jika volume diperbesar, maka kita pilih koefisien yang besar karena berbanding lurus. Nah, kita lihat sini. Karena ini koefisien besar, maka yang dipilih yaitu sebelah kanan. Berarti yang C sudah pasti salah. Kita lihat yang A, yaitu kanan karena bergeser ke arah jumlah mol yang kecil. Jumlah mol itu sama dengan jumlah koefisien. Berarti ini selalu benar. Salah, karena harusnya jumlah mol yang besar. Lalu kita lihat yang B, kanan karena jumlah mol hasil reaksi lebih besar. Nah, ini benar yang B. Lalu kita lihat dulu yang D. Kanan karena jumlah mol per reaksi lebih kecil. Oke, ini salah. Lalu kita lihat yang E. Kanan karena proses reaksi eksoterm. Ini belum kita bahas karena kita sedang fokus ke volume, belum ke arah suhu. Lanjut ke faktor selanjutnya, yaitu suhu. Di sini, bila pada sistem kesetimbangan suhu dinaikkan, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah yang membutuhkan kalor, yaitu reaksi endotherm. Dan sebaliknya, jadi ketika nanti suhu diturunkan, maka akan ke arah reaksi exotherm. Nah, di sini Ibu punya contoh. Pada reaksi kesetimbangan 2NO gas ditambah NO2 gas menjadi 2NO2 gas, di mana entalpinya yaitu minus 216 kJ. Reaksi ke kanan yaitu exotherm. Jadi, jika kita tahu bahwa ini minus, maka reaksi tersebut adalah reaksi exotherm.
endotherm. Tapi jika itu positif, maka itu masuk ke reaksi endotherm. Nah, endotherm. Karena ini minus, maka yang sebelah kanan ini atau produk ini adalah ekso, maka yang sebelah kiri atau reaktannya yaitu endo. Nah, seperti itu. Lalu, tapi jika seandainya ini positif, maka kebalikannya. Yang kanannya itu endo, yang kiri itu ekso. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian kita lihat di sini. Perubahan suhu komponen kesetimbangan dapat memberikan pengaruh sebagai berikut. Jika pada reaksi kesetimbangan suhu tersebut dinaikkan maka ke arah endotherm atau bergeser ke arah kiri. Endo ada di sebelah kiri atau yang butuhkan kalor delta H positif. Tapi jika suhu diturunkan, maka ke arah ekso atau ke arah kanan karena eksonya ada di sebelah kanan. Oke, sampai sini ya, bakal bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Di sini Ibu punya contoh soal. Kita pertama-tama lihat dulu reaksinya. Di sini ada reaksi N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH gas. Lalu entalpinya yaitu minus 92 kilojoule. Kita lihat dulu entalpinya. Entalpinya menunjukkan minus. Jika minus, maka ini termasuk ke arah exotherm. Di sini ya, Ibu tulis ini exotherm. Maka yang sebelah kanan ini merupakan exo, maka yang sebelah kiri ini yaitu endo. Nah, sekarang kita lihat jika suhu diturunkan berarti exo. Nah, karena exo berarti karena ini exo otomatis reaksi akan berjalan ke arah kanan. Kalau kanan berarti yang main nih, kita fokus ke sini. Di mana maka NH3-nya akan berkurang. Apakah berkurang? Tidak, karena yang berkurang itu sebelah sini, sebelah kiri ini akan berkurang. Lalu apakah NH3-nya akan bertambah? Iya, karena reaksinya berjalan ke arah kanan, otomatis produknya akan semakin banyak atau NH3-nya akan bertambah. Berarti jawabannya yang B. Lalu kita lihat dulu, apakah N2 dan H2-nya akan bertambah? Tidak, karena akan berkurang. Ini juga salah ya, ini harusnya berkurang. Lalu di sini sama saja. Salah. Baik, jawabannya yang B. Gampang bukan? Nah, selanjutnya, katalis. Sebenarnya katalis bukan merupakan faktor dari pergeseran kimia, tapi Ibu mau memberikan info ini untuk menjadi info tambahan, di mana katalis berfungsi sebagai mempercepat tercapainya kesetimbangan dengan mempercepat reaksi maju dan reaksi balik sama besarnya. Jadi, katalis itu hanya mampu mempercepat reaksi, tetapi tidak dapat membuat reaksi. Jadi, katalis tidak dapat menggeser reaksi yang telah setimbang. Bisa dipahami ya, jadi reaksi hanya mampu mempercepat saja, tapi tidak dapat menggeser reaksi. Jadi untuk faktor-faktornya hanya ada 4, yaitu konsentrasi, suhu, volume, dan tekanan. Oke. Nah, sekian dari saya. Apabila masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan komen. Nanti akan saya coba jelaskan ulang. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.